Resonansi Jiwa. Kisah Sang Tikus. Suatu hari, seekor tikus sedang mengintip di balik celah tembok untuk mengamati sang petani dan istrinya saat membuka sebuah bungkusan. Mungkin di dalam bungkusan itu ada makanan, pikirnya. Tapi ia terkejut sekali karena bungkusan itu berisi perangkap tikus. Lalu tikus itu pun berlari ke ladang pertanian dan mencoba mencari pertolongan pada hewan-hewan yang ada di sana. Sang ayam dengan tenang dan sambil tetap menggaruki tanah berkata, "Maafkan aku, Pak Tikus. Aku tahu ini memang masalah besar bagimu. Tapi buat aku secara pribadi, tidak ada masalahnya tuh. Jadi jangan buat aku sakit kepala ya." Tikus berbalik dan pergi menuju sang kambing dan meminta pertolongan kepadanya. "Wah, aku turut menyesal dengan kabar ini, Pak Tikus. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa kulakukan kecuali hanya berdoa. Yakinlah, kamu senantiasa ada di dalam doa-doaku." Hibur sang kambing kepada sang tikus. Mendengar hal itu, tikus meninggalkan kambing dan kemudian berbelok menuju sang lembu. Sebuah perangkap tikus ya. Jadi saya dalam bahaya besar ya. Si lembu sambil tertawa mengejek sang tikus. Kemudian tikus itu pun kembali ke rumah dengan kepala tertunduk dan merasa begitu patah hati, kesal dan juga sedih. Terpaksa menghadapi perangkap tikus itu pun sendirian. Ia merasa sungguh-sungguh sendiri. Malam pun tiba dan terdengar suara bergema di seluruh rumah. Seperti bunyi perangkap tikus yang berjaya menangkap mangsanya. Istri petani pun berlari melihat apa yang berhasil ditangkap oleh perangkap tikus tadi. Di dalam kegelapan itu, ia tidak bisa melihat bahwa yang terjebak itu adalah seekor ular berbisa. Dan ular itu pun sempat mematuk tangan istri petani. Tubuh si istri petani itu pun menggigil dan demam. Dan sudah menjadi kebiasaan, setiap orang yang sakit demam, obatnya adalah sup ayam segar yang hangat. Dan tanpa pikir panjang lagi, si petani itu pun mengasah pisaunya, pergi ke kandang mencari ayam untuk bahan supnya. Tapi bisa ular itu sungguh berbahaya. Si istri petani pun tak langsung sembuh. Akhirnya, banyak tetangga yang datang membesuk ke rumahnya. Otomatis, ia pun harus menyiapkan makanan. Dan terpaksa, kambing yang ada di kandang pun dijadikan sajian untuk makanan. Namun, lagi-lagi itu pun tak cukup. Bisa ular itu tetap tidak dapat ditaklukkan. Si istri akhirnya meninggal dunia. Dan berpuluh-puluh orang datang untuk mengurus pemakaman, juga selamatan. Tak ada cara lain. Lembu yang ada di kandang pun dijadikan penganan untuk puluhan pelayat dan peserta selamatan. Classy people, dari cerita sederhana ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa jika kita mendengar ada seseorang yang menghadapi masalah, jangan berpikir itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ingatlah bahwa apabila ada perangkap tikus di dalam rumah, semestinya seluruh ladang pertanian juga ikut menanggung resikonya.